Di tahun 2023 ini, anime-anime yang bagus pada merajalela cuy. Banyak anime bagus yang keluar. Attack on Titan, Demon Slayer, Vinland Saga, wah segala macem lah. Walaupun ada juga beberapa anime yang jelek, sampah sama goblok. Jangan salah nih, jelek, sampah sama goblok itu beda. Yang jelek belum tentu sampah, yang sampah belum tentu goblok. Dan ada juga anime-anime yang bagus tapi sedikit penontonnya, atau underrated. Gue gak bakalan nyebutin satu-satu semua anime yang keluar di tahun ini sih ya. Yang bakalan gue sebutin adalah anime underrated yang keluar musim ini, yaitu Spring tahun 2023. Maka dari itu, inilah 6 anime underrated yang gak boleh kalian lewatkan. Yang pertama ada My Home Hero. My Home Hero adalah sebuah cerita tentang seorang ayah yang menjadi seorang pembunuh demi melindungi putrinya. Semua ini dimulai ketika dia tahu bahwa putrinya selama ini dianiaya oleh pacarnya yang merupakan seorang berandalan. Setelah berusaha untuk menyelidikinya, terungkap bahwa dia itu terhubung dengan semacam organisasi gelap dan berencana untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada putrinya. Tentu saja, dia gak bisa begitu aja membiarkan putrinya diapa-apain sama mereka. Jadi dia memutuskan untuk mengakhirinya, dan dari sana, semuanya mulai berantakan. My Home Hero ini kalau buat gue sih sebenarnya cukup biasa aja. Ceritanya juga gak terlalu rumit. Malah ngasih tahu gimana cara ngelakuin pembunuhan dan tindak kriminal lainnya, yang edukasi para wibu-wibu untuk jadi kriminal kali. Untuk adaptasi animenya ini menurut gue masih kurang. Banyak hal-hal penting yang dipotong dari manganya, sama dialognya yang benar-benar kerasa kaku banget gitu. Mao Shoujo Magical Destroyer menceritakan tentang peradaban manusia di dunia apokalips yang disebabkan oleh organisasi yang ingin memusnahkan wibu. Wibu-wibu pada dimusnahkan. Jadi wibu di sini udah bukan sekedar diledekin doang, tapi ditembakin kayak mahasiswa zaman Lalu, wibu-wibu ini membentuk sebuah pasukan untuk melawan organisasi itu untuk tetap bertahan hidup. Dan mereka mendapatkan bantuan dari para Mao Shoujo wibu yang otaknya pada sengklek. Oh iya, gue udah bilang belum sih, organisasi yang memusnahin wibu ini organisasi macam apa? Organisasinya Beastation anjing. Wibu lawan pasukan logo Beastation cok. Seperti yang kalian denger tadi, ceritanya ini cukup absurd sih ya. Mending gak usah mikirin tentang logika kalau nontonnya anime, karena gak ada satupun hal yang masuk akal. Kanojo ga Kosaku Teini Itaryu menceritakan tentang seorang gadis di Korea yang meninggal. Lalu tahu-tahu dia bangun di dunia novel yang pernah dia baca dan menjadi seorang karakter yang nantinya akan mati di dalam cerita novel itu. Maka dari itu dia terus berusaha untuk mencegah kematiannya, yang malah berujung membuahkan sebuah romansa dengan seorang duk di dalam cerita novelnya ini. Anime ini adalah anime yang diadaptasi dari manhwa yang berjudul Geonyao ga Gongjiaolo atau apalah. Dengan cerita yang mungkin semua cewek-cewek pada suka karena banyak karakter good looking atau ganteng-ganteng. The Marginal Service. Pas lihat cover anime ini, mungkin kalian pada mikir, ini anime apaan sih bang? Kok kelihatannya homo banget sih? Percaya sama gue, anime ini jauh dari kata homo. Kayaknya sih, nggak tahu juga gue. Bertemakan di negara Jepang modern yang mirip Amerika. Ada orang hitam, main tembak-tembakan, segala macam lah. Menceritakan tentang seorang detektif yang menemukan suatu hal aneh di dalam investigasinya. Seorang pengedar narkoba yang dia kejar dikendalikan oleh sesuatu yang akhirnya membunuh dirinya sendiri. Setelah itu dia dipecat karena dia membiarkan rekannya gugur dalam pekerjaannya. Tapi kemudian, dia diundang untuk bergabung dengan organisasi yang menyelidiki makhluk semacam alien. Dia bergabung dengan organisasi yang dipenuhi oleh orang-orang aneh yang pakai baju Power Ranger. Warna-warni anjir. Gue gak ngerti kenapa ratingnya di Malitude 5,29. Padahal ini anime bagus dan menghibur gitu. Emang mal itu isinya preman semua. Paling rating di mal gak usah didengerin deh. Kimi wa Hokago Insomnia menceritakan tentang sepasang remaja yang memiliki masalah yang sama, yaitu insomnia. Mereka gak bisa tidur di malam hari, karena mereka sama-sama memiliki kekhawatiran yang membuatnya sulit untuk tidur. Kekhawatiran seperti trauma dan semacamnya. Tapi setelah mereka bertemu di ruang astrologi sekolah, akhirnya mereka bisa berbagi perasaan dan masalah yang sama. Dan akhirnya, setelah sekian lamanya mereka bisa tidur dengan nyenyak karena memiliki satu sama lain. Dan mulailah kisah romansa mereka. Ini anime romance yang bagus banget sih ya. Baru nonton satu episode aja langsung gue lanjut baca manganya sampai habis. Dan bisa gue katakan, ini anime indah banget dari segi visualnya maupun ceritanya. Otaku Elf atau Elf Wibu, sebuah cerita bergenre slice of life yang menceritakan tentang elf yang datang dari dunia lain dan menjadi seorang dewa di sini. Dia disukai oleh banyak orang yang menyembahnya, tapi sebenarnya dia itu cuma wibu nolep yang gak pernah keluar rumah, yang hanya ditemani oleh orang yang mengurusnya, seorang gadis kuil yaitu Koito Koganei. Ceritanya ini simple sih ya, namanya juga slice of life. Cuman cerita keseharian seorang dan komedinya aja. Ya gue pikir cuman itu aja sih ya, anime underrated yang gue tahu. Kalau kalian punya tambahan tinggal tulis aja di komentar. Oke lah, gitu aja.